Sayangku, sebelum kita lanjutkan ke perkembangbiakan yang kedua yaitu vegetatif, kita bernyanyi dulu tentang spora. Yuk, kita sebentar ya. Ayo kawan, kita belajar perkembangbiakan spora. Tumbuhan paku, tumbuhan lumut dan jamur. Spora, spora, spora berkumpul, berkumpullah di spongarium. Spongarium berkumpul, berkumpullah di bawah daun, itu namanya sorus. Spongarium meletus, sporanya berhamburan, terbang di bawah angin. Subhanallah, Allah tumbuhkan tumbuhan baru. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, salih-salihah. Anak Indonesia hebat yang cerdas yang luar biasa. Kurat air, penyejuk mata. Kali ini kita bersama Ustazah Ani, sehat walafiat, dan ditemani oleh si cantik salihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani, alhamdulillah aku bisa belajar lagi sama Ustazah Ani. Ustazah, terima kasih Ustazah ya. Ustazah sehat ya. Ini kita mau bicara apa tak Ustazah? Kok ada bunga dekat dibelah tak Ustazah? Ada biji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku salihah cantik Az-Zahra. Alhamdulillah sehat walafiat untuk anak-anak Indonesia yang luar biasa. Ya nak, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terus. Perkembangbiakan itu apa sih? Iya nak, sama. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu untuk apa ya? Untuk ini Ustaz, biar banyak kita banyak jadi enggak hilang, enggak hilang itu loh. Iya nak, salihah cantik Az-Zahra, betul. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ya, itu berfungsi, bertujuan untuk melestarikan ya, membudidayakan tumbuhan itu agar tidak punah ya. Jadi bagaimana caranya memperbanyak tumbuhan agar tumbuhan itu lestari? Paham sayangku? Gimana ya Ustazah ya caranya? Iya sayangku, kita lanjutkan ya. Ustazah, aku tak duduk di belakang ya. Iya nak, silahkan. Salih-salihah hebat bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu yaitu membudidayakan sebuah tumbuhan agar bertambah tumbuhannya. Oke nak? Nah, sayangku, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara sayangku. Yang pertama yaitu dengan cara generatif. Sayangku, dengan cara generatif. Maksudnya apa dengan cara generatif? Dengan cara generatif adalah menggunakan biji, nak. Yaitu menggunakan biji, menanam dengan biji. Nah, sayangku, pada perkembangbiakan generatif ini tumbuhan itu pasti memiliki bunga, yaitu dengan bunga sayangku. Ini ya, bunganya sudah belah sayangku. Ya, bunga itu ya dari bawah nak ya. Ini bagian dari bunga ya sayang ya. Yang bagian ini nak. Ini ya, ini adalah tangkai ya nak ya. Tangkai bunga ya. Ini adalah tangkai bunga. Kemudian ini adalah kelopak bunga sayangku. Kelopak bunga ya. Lah, ini yang tengah ini sayangku. Ini adalah bakal buah. Ini loh, bakal buah yang kita
kita konsumsi. Ini di sini namanya bakal buah. Lah sayangku, lah untuk ini ya tangkai-tangkai yang banyak ini adalah tangkai benang sari. Tangkai benang sari ya, tangkai benang sari. Lah untuk yang satu ini ya, yang besar sendiri ya di tengah ini ya, ini adalah putik. Nah ya, yang di ujung sini adalah kepala putik, yang di sini adalah tangkai putik. Oke, ya. Yang ini kalau yang ini tadi ya, ini adalah kepala sarinya, ya toh. Kepala sarinya itu banyak, nak. Oke. Lah, kemudian untuk apa itu? Ini yang warnanya indah, subhanallah, ini adalah mahkota. Namanya mahkota. Lah, dari sini nak, ya, dari bunga ini ya, subhanallah sayangku, ya, Allah jadikan ya bakal tanaman baru. Nah, caranya bagaimana? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ya namanya dengan penyerbukan. Nah, dengan apa sayangku? Dengan penyerbukan. Maksudnya gimana penyerbukan itu? Penyerbukan itu adalah bertemunya kepala sari ini ya, kepala sari ini, benang sari ini ya, ke kepala putik sini bertemu di sini. Ini bertemu di sini ya, antara benang sari dan kepala putik ya, ini bertemu di sini sayangku. Ya, bertemu. Nah, jadilah pertemuan itu menjadikan di sini bakal buahnya ini akan menjadi biji, ada bijinya. Oke, paham ya sayangku? Oke ya, coba ini Ustazah gambarkan siklusnya ya, siklus pertumbuhan. Oke, nah ini tadi dari bunga ya, tumbuhan ya, ini tumbuhan dari bunga ya. Bunga itu ini tadi kan, lah sayangku ya, bahwa ya tumbuhan ini tadi ya, ini ada kepala putih ya kan, ini benang sari kan ada kecil-kecil tuh sayangku ya. Lah ini bertemu, nah yang mempertemukan siapa sayangku? Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat alami, ada sayangku, lewat angin, lewat serangga ya. Bagaimana serangga pada saat serangga itu menghisap ini ya, mencari nektarnya bunga, kemudian gak sengaja menyentuh benang sari, ya, kemudian kakinya menginjak kepala putih ini, akhirnya bertemu, jadilah bakal biji di sinilah. Ini namanya penyerbukan, ya, ini namanya penyerbukan lah. Hasil dari penyerbukan, ya, atau fertilization ya, ini adalah bakal biji sayangku. Ini bakal hasilnya adalah pembuahan ini ya, ada bakal bijinya di sini. Ya kan? Nah, kemudian sayangku ya di sini ya, bakal bijinya ini ya sayangku di dalam apa itu kan turun ya, ini tadi ini lah, ini calon. Nah, bakal biji ini adalah calon tumbuhan baru nak. Lah, ini semuanya ada di dalam daging sayangku. Apa itu biji tadi kan? Di dalam daging buah sayangku. Ya, dalam daging buah ya. Lah, daging buahnya sudah kita makan, subhanallah nikmat sekali ya. Lah, kemudian bijinya kita tanam ya, kena air, subhanallah. Allah tumbuhkan menjadi kecambah, kemudian subhanallah jadi tanaman baru yang luar biasa. Inilah yang dinamakan perkembangbiakan secara generatif ya, atau dengan cara penyerbukan. Oke, bertemunya ya benang sari dan putih. Oke sayangku, oke, kita lanjutkan nak ya. Subhanallah sayangku, ternyata ya proses perkembangbiakan pada tanaman yaitu penyerbukan ya, bertemunya serbuk sari dan putik ya,
itu ternyata sayangku di dalam Al-Quran ya, Allah ya, telah menyampaikan, telah memberikan ilmunya pada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya aja nak ya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Subhanallah sayangku. Di sini, di dalam surat Al-Hijr ayat 22 ini, menggambarkan bahwa dan kami telah meniupkan angin. Subhanallah. Nah, ya, bagaimana ya? Saya ceritakan tadi ya, jelaskan tadi bahwa bagaimana bunga tadi ya. Bunga itu adalah cara berkembang biakannya yaitu dengan bertemunya benang sari ya, sebuk sari yang banyak tadi ya di benang di kepala sarinya, sebutnya buahnya itu bertemu dengan putek ya. Lah, subhanallah, Allah menghembuskan angin untuk mengawinkan. Mengawinkan itu maksudnya bertemunya antara serbuk sari dan putek, itu juga dinamakan perkawinan sayangku, perkawinan antara serbuk ya, serbuk sari ya dan putek di bunga. Ya. Paham? Jadi itu namanya perkawinan pada bunga atau penyerbukan. Jadi ya subhanallah ya. Allah sudah sampaikan jauh sebelum ilmu pengetahuan ada. Masya Allah sayangku ya. Jadi bagaimana ya, Allah telah memberikan ya ilmunya kepada kita di dalam Al-Quran ya, Al-Hijr ayat 22 tentang penyerbukan pada tumbuhan. Allah sudah jelaskan secara gamblang. Subhanallah sayangku. Astagfirullah, aku baru sadar. Aku harus berpikir. Subhanallah, aku baru sadar bahwa Allah SWT meniupkan angin untuk memperkembangbiakan pada tumbuhan sehingga berbentuk calon biji yang ada pada buah. Aku harus berpikir bagaimana caranya aku harus memanfaatkan nikmat Allah SWT ini. Akan aku apakan buah dan bijinya ya? Sayangku, sebelum kita lanjutkan ke perkembangbiakan yang kedua yaitu vegetatif, kita bernyanyi dulu tentang spora. Yuk, kita sebentar ya. Ayo kawan, kita belajar perkembangbiakan spora, tumbuhan paku, tumbuhan lumut dan jamur. Spora, spora, spora berkumpul, berkumpullah di spongarium. Spongarium berkumpul, berkumpullah di bawah daun, itu namanya sorus. Spongarium meletus, sporanya berhamburan, terbang di bawah angin. Subhanallah, Allah tumbuhkan tumbuhan baru. Subhanallah. Oke, sayangku, yang kedua yaitu dengan cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui dengan pembuahan atau biji, atau tidak melalui dengan perkawinan atau penyerbukan. Jadi
tidak ada bunganya. Oke, nah bunganya tidak sempurna sayangku, ada bunganya tapi bunganya tidak sempurna ya. Dan vegetatif ini ada dua. Yang pertama yaitu vegetatif secara alami, dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Yuk kita lanjutkan. Itu vegetatif alami yang pertama yaitu dengan spora. Ingat tadi spora sayangku. Spora ini itu inti sel yang terjadi perubahan fungsi alat berkembang biakan sayangku. Nah, ingat sayangku, tadi lagu tadi ya, berkembang biakan dengan spora. Spora itu yang pertama yaitu ada tumbuhan paku. Ini tumbuhan paku seperti ini ya, anak-anak saya lihat tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku ini di balik daunnya ya, itu ada ini bintil-bintil kecil-kecil ya. Ini warnanya ada yang hitam, ada yang coklat ya. Ini bintil-bintil kecil ini ya. Bintil-bintil kecil ini namanya sorus ya. Ini adalah sorus, nah ya. Ini adalah sorus namanya, ya. Nah, sorus ini ya itu adalah kumpulan dari apa, Nak? Sorus ini yang kalau satu ini namanya spongarium. Ya, ingat, spongarium berkumpul di bawah daun. Itu namanya sorus. Ya, spongarium berkumpul di bawah daun. Itu namanya sorus. Ingat ya, nah, ini yang namanya sorus. Sorus ini terdiri dari spongarium ini, spongarium. Nah, sedangkan spongarium itu adalah kumpulan tempat spora sayangku. Ingat, spora berkumpul. Spora berkumpul di spongarium. Ingat ya, spongarium. Sporanya berkumpul karena spora itu banyak sekali sayangku. Nah, sporanya berkumpul itu di tempatnya adalah spongarium. Spongarium meletus. Ya. Spongarium meletus, sporanya berhamburan. Ya. Terbang di bawah angin sayangku, berhamburan terbang ditiup angin. Ya, subhanallah. Nah, dari spora tadi terbang di bawah angin ya. Kemudian sayangku, setelah spora terpecah spongariumnya meletus, kemudian sporanya yang kecil-kecil tadi terbang berhamburan di bawah angin ya. Subhanallah, Allah tumbuhkan tumbuhan baru. Subhanallah, jadilah tumbuhan baru. Nah, itu Nak ya. Lah, spora itu kecil sekali, Nak, nggak bisa dilihat, Nak. Bisa dilihat dengan alat yang namanya mikroskop. Ini namanya mikroskop. Yaitu bisa dilihat dengan ini, spora itu. Spora nggak bisa dilihat. Oke ya sayangku, ingat loh ya. Oke, spora berkumpul, ya, sporanya berkumpul di mana? Di dalam spongarium, ya. Spongarium berkumpul di bawah daun, namanya sorus. Nah, spongarium yang meletus, ya, kemudian sporanya berhamburan, terbang di bawah angin, subhanallah, Allah tumbuhkan tumbuhan baru. Subhanallah. Ini ya, ini yaitu sayangku, perkembangbiakan spora pada tumbuhan paku. Sama pada tumbuhan yang lainnya ya, seperti itu tanya ya sayangku. Tumbuhan lumut. Ya, jadi spora juga pada lumut sayangku ya. Tumbuh pada berkembang biak pada lumut. Lumut itu ada 3, itu lumut hati, ya ini bentuknya seperti hati, Nak ya. Lumut hati, ini lumut hati, dan ini lumut tanduk, ya bentuknya tanduk, dan ini lumut daun. Nah, sayangku bahwa perkembangbiakan pada lumut itu ada dengan spora. Spora pada lumut
ya. Kalau pada lumut itu adalah spongariumnya hanya di sini ya, di ini ya, spongariumnya ini. Nah, bukan di bawah daun ya, tapi spongariumnya di sini. Lah, paham ya, spongariumnya di sini. Ini spongariumnya. Nah, di ujung-ujung di ujung-ujung apa tumbuhan ya. Nah, lah, spongariumnya meletus ya. Terbang di bawah angin, subhanallah, Allah tumbuhkan tumbuhan baru, subhanallah, sama. Yaitu spongariumnya meletus, ya, pecah, ya, maka sporanya berhamburan di bawah angin, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan baru. Oke, itu ini spora pada apa? Pada lumut juga berkembang biak dengan spora. Dan sayangku, lah kemudian ingat tuh lumut dan jamur, ya, ya kan? Dan jamur juga gitu nak. Perkembang biakannya dengan spora juga. Lah, jamur ini ya jamur itu macam-macam ya, indah sekali. Ada yang warnanya cerah-cerah. Nah, tapi jamur yang berwarna cerah itu sangat berbahaya sekali ya, tidak bisa dikonsumsi ya. Oke. Lah, jamur ini sama ya, sama perkembangbiakan dengan spora. Lah, sayangku dalam jamur nih, sporanya ini spora ya. Lah, hifa ini adalah hifa. Hifa itu kayak ini sayangku. Kayak sorry hama itu makan apa jamur itu kan ada serat-seratnya ya, serat panjang-panjang itu ya. Lah, serat yang panjang tipis-tipis ini serat ini namanya hifa. Nama hifa, serat darah. Hifa ini yang memproduksi spora, sayang. Hifa ini memproduksi spora. Nah, dan hifa itu berkumpul bertemu ya, menjadi satu, maka terbentuklah miselium ya, terbentuk miselium. Nah, miselium ini adalah cadangan makanan dari tumbuhan jamur. Oke. Jadi perkembangbiakan jamur juga dengan spora ya. Sporanya ini tadi sporanya jatuh ini. Subhanallah, kemudian berkembang biak. Oke, subhanallah. Sayangku. Lanjutkan ya. Berikutnya yaitu fenotipe alami dengan umbi. Yang pertama adalah umbi akar. Nah, umbi akar ini beralih fungsi sayangku. Akar yang beralih fungsi yaitu menyimpan cadangan makanan. Akarnya menyimpan cadangan makanan. Ya. Tunas dapat tumbuh dari bekas batangnya, dari bekas batangnya. Jadinya sayangku akarnya ya ada bekas tumbuh dari bekas batangnya. Nah, sayangku contoh dari umbi akar yaitu pada bengkoang, pada umbi wortel, pada umbi bunga dahlia, pada umbi lobak nih ya. Ada umbi singkong atau ketela pohon. Nah, sayangku semuanya ini bisa dikembang biakan dengan cara ini. Wortel dipotong ini ya, atasnya itu ada itu sudah bisa tumbuh sayangku. Umbi bunga dahlia juga gitu. Bisa. Lobak juga gitu. Tapi nak sayangku untuk umbi singkong atau ketela kaspe ya, atau ketela pohon itu tidak bisa digunakan untuk perkembangbiakan. Karena apa? Karena akar ketela pohon itu tidak memiliki akarnya tidak terhubung dengan batang. Jadi ini tidak bisa untuk bereproduksi atau ditanam, nggak bisa ditanam lagi khusus untuk singkong. Oke ya, paham ya nak ya? Jadi ini adalah umbi akar yang ditanam ininya, ya atasnya itu yang ditanam. Oke.
Nah, berikutnya yaitu yang kedua umbi batang, yaitu apa cadangan makannya itu ada di batangnya. Nah, ini contohnya yaitu ubi jalar, kentang, dan gadung. Nah, di sini ini ubi jalar ya, kentang, gadung ini dipotong-potong kecil-kecil ya. Itu di apa anu bisa ya, bisa tumbuh ya. Ini di sini ya, ini tumbuh, subhanallah, kentang bisa tumbuh di di umbi batangnya sayangku. Ini umbi batang ya. Beda dengan ubi akar loh ya. Ini ubi batang, di seperti ini ya. Yaitu contohnya ubi jalar, kentang, dan gadung. Itu ya, ini umbi batang, reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi batang. Berikutnya ini tentang umbi lapis ya. Umbi lapis, ini umbi lapis ya. Umbi lapis ini kenapa dikatakan umbi lapis? Karena ini berlapis-lapis nih, saya berlapis-lapis loh, lihat berlapis-lapis. Ini akar serabutnya, ini subang atau cakramnya, ini cakram atau subangnya. Lah ini kuncupnya, ini kuncup. Lah ini sisik-sisiknya. Berlapis-lapis ya. Lah, contohnya apa saja ya? Yang ditanam ya ininya, umbi lapisnya ini yang ditanam. Contohnya apa? Contohnya bawang merah. Ini ditanam nih, subhanallah. Kemudian bawang putih nih, bawang putih. Kemudian kembang bakung ya. Kembang bakung ya, kembang bakung itu seperti ini ya, cantik ya. Kemudian bunga tulip ya, bunga tulip nih ya, dengan umbi lapis loh ya, dan bawang bombay. Nah, ini semuanya ditanam atau dikembangbiakkan dengan cara umbi lapis yang ditanamnya ya. Berikutnya yaitu vegetatif. Yang berikutnya adalah tunas, menggunakan tunas ya. Ya, menggunakan tunas lah. Tunas sayangku, tunas ini adalah tunas yang tumbuh di samping tumbuhan induknya, yaitu tumbuhan yang besar, kemudian tumbuh tunasnya, itu namanya tunas. Contohnya apa sayangku? Contohnya yaitu pisang. Ini loh sayangku, ini pisang. Ini tumbuhan induknya besar kan? Ini pisang, tumbuh tumbuhan lagi. Ini namanya tunas pisang. Kemudian sayangku, pada pohon bambu, ini bambu. Ini tunasnya. Ini bisa dimasak loh. Namanya bung. Ini ya, ini tunasnya ya, pohon bambu. Kemudian ini pohon tebu sayangku. Ini tebu tunasnya juga di samping-sampingnya, samping induknya. Dan ini lidah buaya juga gitu. Tunas-tunasnya di samping-samping induknya. Ini vegetatif alami dengan tunas. Oke. Nah, subhanallah sayangku. Kalau ini ya, ini dengan tunas adventif ya. Maksudnya tunas adventif apa? Tunas adventif itu ya berada bukan pada induknya, tetapi berada pada bagian tumbuhan tersebut. Tunasnya tumbuh pada bagian tumbuhan tersebut. Beda dengan tunas yang tadi loh ya. Kalau tunas tadi ada tumbuh di samping induknya. Kalau tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh di bagian tumbuhan, yaitu yang pertama tunas akar, yaitu di akarnya tumbuhnya anak. Jadi di akar itu tumbuh tunasnya, yaitu yang pertama pohon sukun, kemudian pohon cemara, dan pohon krisan. Nih, pohon krisan atau widoro. Ya, ini krisan atau widoro atau ceri-cerian. Nah, kemudian yang kedua yaitu tunas adventif, yaitu pada daunnya. Nah, ini contohnya di daun, di cocor bebek nih. Ini daun, ini cocor bebeknya. Ya ini di daunnya banyak tunasnya ini.
Ini tunas-tunas baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Subhanallah. Nah, yang kedua ini bunga wijaya kusuma. Ini ditunas-tunas di daun-daunnya juga. Nah, ini tunasnya muncul menjadi tumbuhan baru. Subhanallah. Berikutnya sayangku yaitu dengan gerage atau stolon. Nah, gerage atau stolon. Nah, maksudnya apa? Gerage atau stolon itu yaitu batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Yaitu merambat ini, nak. Contohnya ini ya. Contohnya ini suketeki ini, nak. Ini suketnya ya tumbuhan induknya. Kemudian ini ada yang nih batangnya tumbuh merambat di atas tanah. Kemudian tumbuh tunas baru. Ya, ini namanya gerage atau stolon. Lah, ini juga sayangku. Ini apa? Stroberi. Nah, stroberi juga gitu. Nih. Ini batangnya merambat di atas kemudian tumbuh. Ada tunas baru. Nah, kemudian enceng gondok juga gitu, enceng gondok ya. Ini enceng gondok ada batangnya ya yang merambat di atas. Ini kan tumbuhan air ya, di atas air. Itu ada batangnya kemudian tumbuh tunas baru. Ini pegagang ya, ini pegagang. Ini juga gitu pegagang seperti ini. Pegagang ya. Kemudian ini adalah arbei atau murbei juga gitu ya, arbei atau murbei. Ini semuanya berkembang biak dengan gerage atau stolon ya, dengan batang yang tumbuh merambat di atas tanah ya. Nah, berikutnya itu dengan rizoma atau akar tinggal ya. Rizoma atau rimpang atau rizoma sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Nah, ini loh, ini seperti ini. Nah, seperti ini rizoma. Nah, seperti tumbuhnya. Dan ini daunnya itu menggulung, menutup batang, daunnya menutup batang. Daunnya ini panjang menutup batang. Nah, ini namanya rizoma. Nih, ya, atau akar tinggal. Ya, lah, contohnya apa sayangku? Contohnya ini empon-empon, ya, empon-empon. Nah, itu seperti jahe, lengkuas, ini kunyit ya, yang warnanya orange dan temulawak, kunci dan sebagainya. Ini contohnya ini sudah. Ini namanya perkembangbiakan dengan rizoma atau akar tinggal. Ini bisa apa ditanam, subhanallah bisa tumbuh sayang ininya. Ini rizoma ya. Nah, apa itu rizoma tadi? Yaitu sesungguhnya batang Lina ya. Batang beserta daunnya terdapat di dalam tanah dan bercabang-cabang. Tuh ya. Tuh, kita lanjutkan ya. Ya, berikutnya yaitu vegetatif yang kedua yaitu buatan. Loh, kok buatan? Buatan itu karena dibuat oleh manusia. Kalau alami itu Allah sendiri yang mengaturnya, ya. Allah sendiri ya yang memperkembangbiakannya tanpa campur tangan manusia. Sudah bisa berkembang biak sendiri secara alami sayangku. Oke, lah kalau vegetatif buatan ya itu dengan cara dibuat oleh manusia. Ya. Caranya, contohnya apa? Ini contohnya ya berkembang biak dengan buatan yaitu mencangkok. Mencangkok itu seperti ini saya mencangkok itu yaitu mengambil batang pohon yang sudah cukup tua ya. Kemudian ini dikerat, kulitnya diambil ya. Ini cuma dibersihkan, kemudian ini dikasih keratannya batang tadi dikasih tanah ya, dikasih tanah, kemudian dibungkus, boleh plastik, boleh sabut kelapa ya.
kemudian ditali, kemudian disiram tiap hari. Subhanallah. Lama-kelamaan muncullah akar pada tadi ya, keratan tadi. Nah, kalau sudah akarnya banyak, itu dipotong, itu menjadi tumbuhan baru. Itu namanya teknik mencangkok. Yang kedua ya ini, teknik okulasi. Teknik okulasi ini atau menempel ya. Menempel ini caranya apa? Caranya ini menempel ini membuat apa sayangku? Bisa menggabungkan antara dua jenis tanaman yang sama ya, serumpun yang sama, umpamanya jambu jambu apa sama jambu apa gitu loh ya, itu jadikan satu ya, mungkin jambu air citra ya sama jambu deli ya gitu ya. Kemudian ini yang diambil matanya ini ya, mata tunasnya ini diambil, kemudian ditempelkan ke ke ini ke sini ya, ke yang satunya lagi ya, maka harus ditutup ya. Subhanallah, lama kelamaan itu menempel, jadilah tumbuhan baru ya, dengan variasi baru ya. Itu perpaduan antara jambu apa tadi saya tadi, jambu citra sama jambu deli ya, dengan cara okulasi atau menempel. Nah, kemudian yang ketiga sayangku ya, ini adalah dengan cara menyambung, mengenten atau menyambung ya, mengenten atau menyambung, itu disambung sayangku ya. Bawahnya itu adalah pohon yang kuat ya, disambung atasnya itu pohon yang bagus. Nah, ini jadi yang bawah itu yang kuat ya, tumbuhan yang kuat, kemudian disambung dengan tumbuhan yang berkualitas ya, dengan ya sama tadi kemarin jambu apa mungkin mangga mana lagi sama mangga penny umpamanya, atau apa ya, duren montong sama duren apa gitu, disambung ini disambung ini taruh di sini, diikat subhanallah, ini menjadi tumbuhan baru dengan kualitas yang nanti akan ini apa, tumbuhan atasnya yang nanti yang jadinya yang bagus, tapi dengan kekokohan tumbuhan bawah. Nah, jadilah apa, tumbuhan yang berbeda. Nah, kemudian sayangku yang berikutnya adalah dengan stek. Dengan stek itu cuma memotong aja seperti singkong. Nah, singkong itu di stek, dipotong, ya, kemudian ditancap-tancapkan, subhanallah, itu sudah jadi tumbuhan baru. Nah, itu banyak yang ya, puring itu juga bisa dipotong. Ya. Samia, pohon-pohon apa, bunga-bunga samia itu cuma digunting, kemudian ditancapkan, subhanallah, jadi tumbuhan baru. Ya. Apa itu, waru ya. Nah, tumbuhan waru juga gitu. Dan yang ini adalah merunduk. Ya. Merunduk ini yaitu dengan cara apa? Tanaman dirundukkan ya. Ini tanamannya ya, tanaman induknya, kemudian tanamannya dirundukkan ya, ditimbun dengan tanah. Ditimbun dengan tanah ya. Nah, itu didiamkan dulu. Nanti kalau sudah tanaman itu sudah keluar akarnya, nanti baru ini dipotong sayangku. Jadilah tumbuhan baru. Ada dua jadinya tumbuhannya. Oke. Ini adalah vegetatif buatan. Ya. Berikutnya sayangku. Nah, berikutnya sayangku, yaitu vegetatif buatan, yaitu kultur jaringan. Di sini kultur jaringan itu adalah perkembangbiakan ya, tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Nah, ini butuh biaya yang banyak dan besar sayangku. Karena apa? Karena di dalam perkembangbiakan kultur jaringan itu yang dibutuhkan adalah jaringan pada tumbuhan ini ya. Apa yang diambil apanya gitu ya? Apa batangnya?
ya. Apa akarnya? Apa ini jadi setelah diambil bagian dari tumbuhan itu, kemudian setelah diambil dari bagian itu, kemudian ditempatkan ke tempat yang khusus, tempatnya itu pun harus steril. Ini biasanya di dalam laboratorium, ya. Kultur jaringan biasanya di dalam laboratorium karena alat-alatnya harus steril dan juga pemberian unsur-unsur haranya itu sangat mahal, ya. Sangat mahal sekali, ya, dan butuh perawatan yang luar biasa. Jadi kultur jaringan nanti subhanallah hasil dari kultur jaringan itu hebat luar biasa memangnya, ya. Tapi itu membutuhkan biaya yang banyak, ya. Alhamdulillah, itu selesai sudah. Alhamdulillah sayangku sudah selesai. Apa ya saja kesimpulannya kita belajar ini? Iya, kesimpulannya apa ya? Oke, sebelum kita akhiri, kita coba kesimpulannya seperti ini sayangku. Yaitu perkembangbiakan ada 2. Subhanallah. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan perkawinan atau penyerbukan pada bunga, yaitu bertemunya serbuk sari dan putik. Yang kedua yaitu vegetatif. Vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami, contohnya yaitu dengan perkembangbiakan spora, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventif, gerage atau stolon, dan rizoma. Nah, kemudian vegetatif yang kedua yaitu bubuatan, yaitu dengan cara mencangkok, okulasi, menyambung, stik, ya, dengan stek, ya, merunduk, dan jaring kultur jaringan. Ya, ini adalah bahasan kita hari ini. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku baru tahu sudah. Alhamdulillah sayangku. Oke. Alhamdulillah sayangku. Tetap semangat. Selalu tersenyum. Selalu minta doa sama ayah bunda. Dan jika sudah ada salah dan beratnya, sudah minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.